jaksa penuntut umum dinilainya masih gamang menuntut 12 tahun penjara kepada Richard. LPSK menilai kegamangan itu muncul karena Baradae adalah pelaku material dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Barat alias Brigadir J. Oleh karenanya, Edwin berharap agar majelis hakim bisa menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan vonis kepada Richard. Selain itu, Edwin juga menginginkan agar majelis hakim bisa mempertimbangkan vonis Richard berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan di persidangan, serta merujuk pada undang-undang dan rasa keadilan masyarakat. Dan jelas sekali dalam bahasa penjelasannya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah kehalusan epuisme dari pemilihan kata kepada rumusan pembuatan undang-undang. Karena hubungan antara kementerian lembaga itu setara. Jadi tidak boleh ada kata tabu, ada kata perintah. Kalau tabu ada kata perintah, menggunakan kata yang sebenarnya maknanya sama, tetapi kadang-kadang dimaknai tidak tepat. Yaitu kata rekomendasi. Kata rekomendasi itu bukan syarat. Kata rekomendasi dalam pasal 10A ayat 4 dalam Undang-Undang 31 2012 itu adalah harusnya dimaknai sebagai perintah. Pertama, dalam batang tubuh disebut dimuat di dalam tuntutan, dan kemudian di penjelasannya disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK dalam tuntutan tersebut. Diketahui sebelumnya, terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023. Agenda sidang yakni duplik atau jawaban tim penasihat hukum Richard Eliezer terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pleidoy atau nota pembelaan yang telah disampaikan pada Senin 31 Januari. Setelah terdakwa Richard menjalani rangkaian sidang kasus Brigadir J, maka hakim akan melanjutkan sidang pembacaan amar putusan pada pertengahan Februari 2023 mendatang. Sementara itu, tim hukum terdakwa Richard Eliezer mengatakan dalam tuntutan maupun replik JPU secara tegas telah menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J adalah Ferdy Sambo. Dengan keyakinan dari pernyataan tersebut, maka tak ada lagi alasan bagi jaksa untuk menolak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Kita memang masih melihat bahwa jaksa tidak bisa membedakan antara status justice kolaborator dengan perbuatan pidana dari Richard. Nah, hal itu yang menurut kami silapnya jaksa. Gitu. Seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice kolaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan, tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice kolaborator hingga perkara ini terbongkar. Pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya, bahwa bila tanpa ada peran dari Richard, tentu perkara ini tidak mudah diungkap. Ya, nah itu yang sudah seringkali disampaikan. Jangan hanya melihat ketika di persidangan, tapi lihat bagaimana ketika di proses penyidikan. Tanpa ada pengakuan dari Baradae, maka skenario yang hari ini akan tersaksikan di persidangan adalah skenario dari FS. Gitu. FS gagal atas skenario itu karena peran Baradae. Gitu. Ya. Dan reward itu diberikan karena perannya membongkar perkara yang sulit untuk dibuktikan. Jadi ketika seseorang menyandang status JC, maka perbuatannya dalam konteks pidana itu tidak lagi menjadi rujukan. Tetapi kontribusi yang membongkar kasus itu, itulah menjadi alasan kenapa negara membuat peraturan atau mengatur tentang justice kolaborator. Reward itu diberikan karena dia membongkar perkara. Nah itu. Jadi hal-hal itu yang mungkin sebaiknya juga tidak dilupakan dalam hakim mempertimbangkan semua aspek yang sudah dimunculkan di dalam persidangan, ya, baik dari keterangan saksi, ahli dan segala macamnya, dan termasuk juga menjadikan undang-undang perlindungan korban menjadi rujukan karena rekomendasi dari LPSK itu sebenarnya ditujukan kepada hakim.
Terkait hal tersebut, kuasa hukum menerangkan bahwa pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat jelas menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama bisa diberikan penanganan secara khusus dan mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Adapun penghargaan tersebut berupa keringanan hukuman penjatuhan pidana, di mana keringanan hukuman pidana tersebut mencakup di pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau mendapat pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan jelas sekali dalam bahasa penjelasannya, hakim memperhatikan dengan sungguh. Nah, inilah kehalusan ya. Sebagaimana diketahui, penahanan terhadap Ferdy Sambo sebagai tersangka telah dilakukan sejak Agustus 2022 di Makobrimob. Kemudian pada Oktober 2022, Ferdy Sambo serta para terdakwa lainnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa. Pada awal Januari lalu, masa penahanan terhadap Ferdy Sambo sempat diperpanjang selama 30 hari. Majelis Hakim menetapkan sidang vonis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah-Yosua Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati digelar pada 13 Februari 2023. Sidang vonis digelar setelah mantan Jenderal Bintang 2 tersebut mengajukan duplik. Hakim kemudian memerintahkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk kembali ke dalam tahanan. Sementara itu, sidang putusan bagi terdakwa Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf akan digelar pada 14 Februari mendatang. Sidang vonis itu digelar setelah anak buah Ferdy Sambo tersebut mengajukan duplik. Hakim pun memerintahkan Riki ataupun Kuat Maruf untuk kembali ke dalam tahanan. Selanjutnya, sidang putusan terdakwa Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu digelar pada 15 Februari mendatang. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi berharap harapan terakhirnya kepada Majelis Hakim terkait Barada Richard Eliezer alias Baradae yang akan menjalani sidang vonis pada 15 Februari 2023. Edwin mengatakan jaksa penuntut umum dinilainya masih gamang menuntut 12 tahun penjara kepada Richard. LPSK menilai kegamangan itu muncul karena Baradae adalah pelaku material dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah-Yosua Barat alias Brigadir J. Oleh karenanya, Edwin berharap agar majelis hakim bisa menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan vonis kepada Richard. Selain itu, Edwin juga menginginkan agar majelis hakim bisa mempertimbangkan vonis Richard berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan di persidangan, serta merujuk pada undang-undang dan rasa keadilan masyarakat. Diketahui sebelumnya, terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023. Agenda sidang yakni duplik atau jawaban tim penasihat hukum Richard Eliezer terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pleidoy atau nota pembelaan yang telah disampaikan pada Senin 31 Januari. Setelah terdakwa Richard menjalani rangkaian sidang kasus Brigadir J, maka hakim akan melanjutkan sidang pembacaan amar putusan pada pertengahan Februari 2023 mendatang. Sementara itu, tim hukum terdakwa Richard Eliezer mengatakan dalam tuntutan maupun replik JPU secara tegas telah menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J adalah Ferdy Sambo. Dengan keyakinan dari pernyataan tersebut, maka tak ada lagi alasan bagi jaksa untuk menolak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Terkait hal tersebut, kuasa hukum menerangkan bahwa pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat jelas menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama bisa diberikan penanganan secara khusus dan mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Adapun penghargaan tersebut berupa keringanan hukuman penjatuhan pidana, di mana keringanan hukuman pidana tersebut mencakup di pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau mendapat pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.